Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan seperti kelas 4 SD pelajaran yang keempat. Alhamdulillah ya anak-anakku, kita sudah masuk ke pelajaran yang keempat. Nanti kita simak videonya bersama, materinya tentang apa. Yang penting tetap dengarkan ya semuanya. Anak-anakku, materi kali ini kita akan, tadi udah Bapak sampaikan, yaitu tentang pelajaran keempat mengenai bersih itu sehat. Jadi bersih yang sehat itu seperti apa nanti akan Bapak jelaskan. Oke, kita lanjutkan. Sebelum masuk ke materi, ini ada tujuan pembelajaran yang harus nanti kita pahami bersama-sama. Jadi tujuan pembelajaran itu apa yang akan kita dapatkan setelah kita belajar pembelajaran ini. Yang pertama itu untuk menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua untuk memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dilanjutkan nanti mempraktekkan bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dapat dipahami ya semuanya. Selanjutnya mengenal arti bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran, suci artinya bebas dari najis. Najis adalah hal yang menjadikan terhalang seseorang untuk beribadah kepada Allah. Seperti terkena babi, terkena jeratan anjing atau air liur anjing, terkena darah, kotoran, atau terkena air seni atau air kencing. Najis udah pasti kotor ya anak. Kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Itu semua tidak najis tapi kotor. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas itu apa? Hadas adalah keadaan badan yang tidak suci atau kotor dan dapat dihilangkan dengan cara berwudu, mandi, atau dengan tayamum. Selanjutnya kita mengenal hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu apa? Apa penyebabnya? Gitu kan? Gampangnya gini, hadas kecil itu disebabkan karena kita buang air, misalnya buang air kecil, buang air besar, kentut. Nah itu namanya hadas kecil. Atau dalam keadaan kita itu namanya hadas. Cara membersihkannya atau cara agar kita suci kembali yaitu dengan cara berwudu. Kalau misalnya kentut atau misalnya kita buang air kecil, jadi kita itu cukup wudu, itu udah cukup untuk membuat diri kita suci kembali. Itu hadas kecil. Kalau hadas besar itu contohnya kalau misalnya perempuan haid gitu, atau seorang laki-laki mimpi basah gitu kan, karena emang usianya sudah mulai menganjak remaja. Nah itu sesuatu yang wajar. Perempuan juga sesuatu yang wajar, misalnya haid gitu. Cara menghilangkannya seperti apa? Menghilangkan hadas besar itu seperti apa? Itu dengan cara mandi. Ya kan, kita mandi dengan air bersih dan air suci. Jangan lupa doa masuk kamar mandinya seperti apa. Kan sebelum masuk kamar mandi, sebelum mandi itu bacanya seperti apa, terus mandi yang benar itu seperti apa. Nanti insya Allah lain waktu Bapak akan menjelaskan tentang hal itu. Tadi sudah kita bahas sedikit tentang hadas. Sekarang najis. Nah, kalau najis itu adalah kotoran yang mengakibatkan tidak sahnya dalam menjalankan ibadah. Gitu. Misalnya tadi kan contohnya apa? Kalau misalnya kita terkena kotoran, ya kan, terkena kotoran ayam, misalnya ayam, terkena
air liur anjing gitu. Kita misalnya mau lagi main di lapangan terkena kotoran kucing, nah, itu najis. Nah, kalau dalam keadaan najis seperti itu, kita mau sholat, ya kita harus bersihkan dulu semuanya. Setelah kita bersihkan, ya kan, kotorannya kita bersihkan pakai air. Terus kalau sudah tidak ada kotorannya, sudah kelihatan bersih, tapi bersihkannya dengan air yang suci ya anak-anakku. Jadi air dari keran gitu bersihkan, langsung dari keran bisa gitu. Kita bersihkan, baru kita wudhu. Nah, setelah kita wudhu, baru kita bisa menjalankan ibadah, misalnya menjalankan sholat, atau kita mau ngaji baca Al-Quran. Itu harus diperhatikan. Selanjutnya yaitu macam-macam najis. Yang pertama, najis itu dibagi menjadi 3. Najis berat atau mughaladhah, yaitu najis yang disebabkan oleh babi. Misalnya kita tadi itu kan di atas sudah dijelaskan, babi itu sudah pasti najis. Tapi kalau najisnya golongannya apa, ya kan, golongannya termasuk dalam najis yang berat. Babi, anjing, kedua hewan ini termasuk dalam kategori najis berat atau mughaladhah. Kita megang babi najis, ya kan, kita terkena kotorannya, ya pasti najisnya najis berat. Terus anjing, kalau anjing itu terkena air liurnya gitu, itu najis. Kalau cuma menyentuh badannya, tersentuh, misalnya kaki kamu terkena tidak sengaja tersentuh anjing, misalnya tersentuhnya di badannya, terus kaki kamu itu tidak basah, kering, terus anjingnya juga kering, yaitu tidak najis ya anakku. Kalau cuma bersentuhan doang, tidak kena air liurnya anjing, atau cuma terkena tangan kamu kering, terus anjingnya juga kering, kalau cuma bersentuhan, itu tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai terkena air liurnya anjing. Terus tangan kamu juga harus kering. Kalau tangan kamu basah atau salah satunya anjingnya basah terus kamu pegang, itu najis ya. Jadi hati-hati. Maka dari itu lebih baik dihindarin, karena kita kan nggak tahu keadaan anjingnya seperti apa. Itu lebih baik kalau ada anjing, ya kan, sebisa mungkin kita harus menghindari. Menghindari itu bukan berarti kita benci dengan anjing gitu kan, atau mungkin kita itu kalau ada anjing kita lemparin gitu kayak batu, karena tadi mungkin kamu takut terkena najisnya gitu kan. Ya coba kamu menghindar saja, gak usah kamu mau kejar-kejar atau kamu lemparin pakai batu, jangan, karena itu sama-sama makhluk Allah. Jadi kita harus tetap menjaga, tetap harus menyayanginya, ya kan, itu. Tapi tidak boleh untuk misalnya kamu pegang-pegang gitu kan, kamu lus-lus, lebih baik jangan, takutnya nanti najis gitu kan, karena dia termasuk najis berat, membersihkannya juga nanti susah, tidak seperti kita membersihkannya terkena kotoran ayam misalnya, itu beda. Selanjutnya itu najis yang ringan atau mukhafafah. Najis dari anak kecil laki-laki ya, yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain dari air susu ibunya. Jadi kalau kalian punya adik kecil umurnya belum lebih dari 2 tahun terus belum makan selain ASI, najisnya itu kalau kita terkena air kencingnya gitu kan, najisnya itu termasuk najis yang ringan gitu. Tapi ketika sudah makan selain ASI, walaupun umurnya belum 2 tahun, itu najisnya najis sedang gitu. Seperti misalnya ini kan najis selanjutnya itu yang nomor 3 nih, ya kan, najis mutawasithah itu najis sedang. Kita air kencing, ya kan, nanah, kotoran atau darah atau terkena bangkai, itu selain bangkai atau
selain manusia, ikan dan belalang itu najis. Kalau bangkai ikan itu nggak najis ya anak-anakku, bangkai belalang juga nggak najis, atau mungkin kena menyentuh orang yang sudah meninggal itu juga tidak najis gitu. Namun selain itu, kalau kita menyentuh selain itu, misalnya bangkai kucing itu najis, bangkai ayam itu najis. Kalau bangkai ikan apa? Ikan asin ya? itu nggak najis anakku, karena ikan itu megang gitu, ikan itu nggak najis. Belalang juga itu kan, misalnya belalang itu nggak najis, bahkan belalang juga boleh dimakan anak-anakku ternyata gitu, kalau yang doyan ya, kalau nggak doyan jangan. Terus terkena darah tuh, nah, itu juga najis, namun najisnya najis sedang gitu. Selanjutnya, tata cara membersihkan najis berat. Tadi najis berat ada apa aja? Itu yang pertama babi, ya kan? Yang kedua najis yang disebabkan oleh liur anjing, nah, itu najis berat. Cara membersihkannya gimana? Yang pertama itu bersihkan najisnya terlebih dahulu. Misalnya kalau kita terkena kotoran anjing misalnya, ya harus kita bersihkan dulu itu. Nah, di kaki, nah kita harus bersihkan dulu, kita buang dulu itu kotorannya. Terus setelah itu disiram tempat yang terkena najis dengan air yang dicampur dengan tanah gitu. Jadi dibersihkan, terus kita campur tuh air dengan tanah, ya kan? Misalnya kita pakai gayung, ya kan? Kita gayungnya itu kita campur tanah gitu. Terus setelah itu kita siramkan ke tempat yang najis tadi. Nah, setelah itu baru kita cuci dengan air mutlak atau air yang bersih dan mensucikan sebanyak 6 kali gitu kan. Tadi setelah dibersihkan, terus dilanjutkan dengan kita siram dengan air yang sudah dicampur dengan tanah gitu kan. Terus setelah itu kita cucikan atau kita siram dengan air yang bersih dan suci sebanyak 6 kali, sehingga warnanya hilang, baunya juga hilang, udah nggak bau lagi. Nah, itu cara membersihkannya seperti itu ya. Jadi agak susah, makanya harus dihindari. Sama kalau misalnya kita terkena air liur anjing, kita bersihkan dulu, kita lap dulu itunya, air liurnya misalnya di tangan kan, kita lap dulu misalnya dengan kain gitu kan, atau kita lap dulu dengan tisu misalnya tempat air liurnya itu. Setelah itu kita siram tuh, kita siram dengan air yang sudah dicampur dengan tanah 1 kali aja udah. Setelah itu baru disiram dengan air yang bersih dan suci sebanyak 6 kali, ya kan? Disiram 1, 2, ya kan, sampai 3 sampai 6 kali tuh. Terus dilihat, kamu cek lagi tuh, oh udah nggak kelihatan ini gitu kan, kira-kira kamu udah yakin udah bersih, udah suci ya, baru najisnya itu hilang. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya cara membersihkan najis ringan. Tadi apa najis ringan? Masih ingat kan? Najis yang disebabkan oleh atau dari air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun, belum lebih dari usia 2 tahun, dan belum makan selain air susu ibunya gitu. Kalau belum 2 tahun tapi sudah makan nasi misalnya, atau makan makanan yang lain, itu air kencingnya itu bukan lagi najis ringan, tapi najis yang sedang. Cara membersihkan najis ringan, yang pertama dibersihkan dulu najisnya, dilap dulu gitu kan, misalnya di lantai kencing gitu kan, dilap dengan lap kering. Terus selanjutnya tuangkan atau percikan sedikit air ke tempat yang najis tadi. Dipercikan tuh, kamu ambil air sedikit ya kan, percikan, terus dilap hingga kering. Nah, cukup dengan seperti itu ya. Nah, itulah cara membersihkan najis yang ringan. Selanjutnya cara membersihkan najis sedang. Tadi najis sedang apa?
Selanjutnya, bagaimana cara membersihkan kotoran diri? ayam, ya kan? Jadi untuk Kita menjaga kotoran kesehatan ayam, kita, kotoran menjaga kucing, kita, ya kan? harus main dari Kita harus lapangan, gitu. sering-sering membersihkan Cara diri kita. gimana? Kita bersihkan Kan? dulu tuh, minimal Kotoran ayamnya misalnya di celana, mandi kita bersihkan kan? dulu Bersih, sehari ya kan kita 2 buang kali dulu tuh. gitu kan. Bisa kamu lap. Bagaimana cara Gampang, membersihkannya? gitu kan. Yang pertama Dari hilang dengan dulu cara tuh mandi. kotorannya. Setelah itu Ya kan? siram dengan Terus air. main, ya kan? Ya, seperti pada gambar yang di samping Jangan lupa kita itu siram dengan mandi air plak atau air yang bersih terus dan suci. istinja. Ya kan? Istinja itu apa? Disiram. Istinja itu adalah Terus kamu lihat tuh kalau udah cebok disiram, anakku. Kamu lihat tuh Cebok. baunya masih ada nggak? gitu. Jadi Warnanya kayak gimana? Kalian harus tahu Gitu. bagaimana. Ya kan? baik dan benar itu seperti Kalau apa. udah hilang, udah bersih, ya jangan sampai berarti itu sudah hilang najisnya. udah gede, udah kelas 4 ya, masih minta di seperti itu. cebokin. Jangan Jadi ya, benar-benar kenapa? harus dilihat dulu tuh bau. Jangan sampai Ada warna udah hilang. udah malu, Baru kita ya kan, siram. udah gede malu. Gitu. Nah, itu cara Terus membersihkan dengan apa lagi? najis. Dengan cara sedang. berwudu. Gitu. Berwudu terus dilanjutkan dengan misalnya kalau nggak ada air, ya kan, mandi kita mau membersihkan diri tuh nggak ada air, misalnya kita lagi di mana gitu, mau istinja atau cebok nggak ada air, mau wudu nggak ada air, itu kita bisa dengan cara tayamum gitu. Nah, inilah sedikit gambaran tentang tayamum. Ini gambar aja nih ya. Jadi nanti insya Allah di lain waktu Bapak akan mengajarkan kalian bagaimana tata cara tayamum. Nah, ini gambarannya dulu ya. Nah, karena kalau awal-awal ini kita hanya pengertiannya dulu tadi, bagaimana apa itu najis, hadas gitu kan. Wudu itu wudu, terus tayamum. Nanti wudu dan tayamum itu nanti akan Bapak jelaskan, Bapak akan bikinkan videonya buat kalian. Oke. Mengingatkan kembali anak-anakku, jadi sebelum masuk kamar mandi dibiasakan kita membaca doa ya. Nah, masuk kamar mandi kita membaca doa. Doanya gimana? Jadi kita bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita ulangi lagi ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari sesuatu yang keji dan menjijikkan. Jadi dibiasakan masuk kamar mandi itu kita membaca doa terlebih dahulu. Masuknya pakai kaki kanan pakai kiri? Kaki kiri ya. Gitu. Tapi kalau ke masjid harus kaki kanan. Masuk rumah kaki kanan. Musola masuk kaki kanan, gitu kan. Tuh. Kalau masuk kamar mandi kaki kiri. Kebalikannya ya. Ingat-ingat babnya. Nah, tadi sudah kita baca doa masuk kamar mandi, ya kan? Kita nggak boleh berlama-lama ya anak-anakku, gitu. Nah, kita nggak boleh di kamar mandi itu kita nggak boleh nyanyi-nyanyi, nggak boleh berbicara, gitu. Karena kamar mandi itu bukan tempat untuk bernyanyi dan bukan tempat untuk ngobrol-ngobrol, gitu. Misalnya kamu ngomong-ngomong sendiri, gitu. Terus misalnya juga main game gitu kan, kamar mandi ya itu tidak boleh anak-anakku gitu. Jadi seperlunya aja kita ke kamar mandi. Kalau kita kencing ya udah, ya kan, kita kencing kamar mandi, masuk tadi baca doa yang tadi, ya kan. Setelah masuk kita kencing, ya kan, jongkok ya. Setelah itu kita siram bersih, terus kita bersihkan, ya kan, kemaluan kita bersihkan dengan air suci dan mensucikan. Dari kan kita ambil itunya pakai gayung misalnya gitu, kita bersihkan dulu. Setelah itu kita keluar ya, jangan lama-lama. Doa keluarnya kayak gimana? Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni adza wa afani. Gitu. Ya, kita ulangi yuk. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani.
Aku memohon ampunanmu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan telah menyehatkanku. Tuh. Ya. Keluarnya pakai apa? Kaki kanan, dikembalikannya ya. Gitu. Oke, terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Alhamdulillah, materi yang pelajaran keempat ini sudah Bapak jelaskan gambarannya seperti apa. Nanti di materi keempat ini ada kelanjutannya ya. Bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara tayamum. Doakan aja semoga kita semuanya sehat, Pak Dwi sehat, kalian sehat semuanya, keluarganya sehat semuanya, gitu kan, biar bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.